2.229.372 jiwa, yang mana terdapat sekitar 236,53 juta jiwa merupakan penganut Muslim. Nah, menurut hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 tercatat sebanyak 207.176.162 penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Nah, ini tentu merupakan sesuatu hal yang memprihatinkan karena data ini menunjukkan 2 juta Muslim Indonesia murtad. Oleh sebab itu, apa kira-kira penyebabnya nanti selanjutnya kalian saya minta untuk melakukan diskusi. Baik anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya kalian sudah siap ya untuk diskusi ya? Siap Pak Guru. Oke, kita bagi kelompoknya seperti ini. Silahkan nanti bisa menyesuaikan. Kelompok 1 ada Mbak Maftuha, maaf salah tulis. Kemudian ada Mas Indra, kemudian Mas Sutrisno dan Mas Franky. Kelompok 2 nanti ada Mbak Yeni, Mbak Tri Wahyuni, kemudian Mas Samsuri dan Mbak Eti. Dan kelompok 3 nanti ada Mbak Irena, Mas Zainal dan Mbak Rusmaniar. Silakan mulai dari sekarang. Saya coba dilihat LKPD-nya yang sudah saya bagikan lewat grup masing-masing kelompok. Silakan. Contohnya seperti ini. Nanti silakan dilihat. Di situ ada beberapa instruksi. Tadi sudah saya lihatkan bagaimana misalnya ini ya. Tadi ini tolong diperhatikan dulu. Data seperti ini. Nah, ini perlu menjadi bahan renungan dan tugas kalian adalah merumuskan atau membuat bagan supaya nanti bisa lebih dipahami bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia dengan teori-teori yang tadi saya sebutkan. Kemudian nanti strategi apa yang membuat Islam di Indonesia itu lebih mudah diterima dan tidak menyebabkan peperangan. Tugas kalian adalah membuat bagan, ya, bagan tentang strategi dan jalur-jalur masuknya Islam menurut beberapa teori yang ada di dalam materi yang saya siapkan. Mulai dari sekarang silakan saya beri waktu untuk melaksanakan diskusi. Untuk kelompok 1 sudah siap? Siap Pak. Siap. Jadi Mbak Maftuhah, Mas Indra, Mas Sutris, Mas Franky sudah siap? Siap. Roomnya masing-masing kelompok ya. Siap. Kemudian kelompok 2 Mbak Yeni. Siap Pak, sudah siap. Mas Samsuri dan Mbak Eti sudah siap? Siap Pak. Kelompok 3 Mbak Irena sudah siap? Siap. Mas Zainal? Siap. Mbak Rusmaniar. Siap. Oke, silakan berdiskusi. Saya kasih waktu kira-kira 15 menit dari sekarang. Mulai. Kelompok 1 ada kesulitan, kelompok 1. Pak, itu nanti dibuat seperti apa Pak tugasnya? Nanti buatkan bahan biar untuk kedepannya dalam mempelajari lebih mudah. Bagan skema. Siap. Kelompok 2, kelompoknya Mbak Yeni ada kendala? Belum Pak. Bagus. Kelompok 3, Mbak Irena, Mas Zainal, Mbak Rus. Iya Pak. Aman ya? Ya. Oke.
Sudah selesai? Sudah. Hitungan ke-10 semuanya sudah standby lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semuanya sudah standby kembali lagi masing-masing tempat duduknya. Oke. Untuk presentasi kelompok 1 dulu ya, sesuai urutannya. Silahkan nanti coba presentasikan apa yang sudah menjadi hasil diskusi dari kelompok 1. Siapa yang mau presentasi ini? Sofi Pak. Sofi Pak dari kelompok kami. Oh ya, silahkan Mbak Sofi. Ya, terima kasih Pak Guru atas waktu yang telah diberikan. Kami mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang diberikan Pak Guru pada hari ini. Untuk yang kami membuat peta konsep, ya, peta konsep tentang jalur masuknya Islam di Indonesia. Untuk sejarah masuknya Islam di Indonesia, ya, itu terbagi menjadi 4 teori. Ya, sejarah masuknya Islam di Indonesia terbagi menjadi 4 teori. Yang pertama yaitu teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Kemudian strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia itu melalui yang pertama melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Mungkin itu saja presentasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Bagus. Tepuk tangan untuk presentasi kelompok 1. Ada yang mungkin ditanyakan dari kelompok 1, mungkin dari kelompok lain? Saya mau tanya Mbak Sofi. Ya, Mbak. Dari yang disampaikan Mbak Sofi tadi itu kan sejarah masuknya Islam ke Indonesia ada 4 teori ya. Ya, Mbak. Teori Gujarat, teori Arab, Persia, dan Cina nggih. Nggih, Mbak. Terus dari keempat teori itu tadi juga disampaikan yang paling kuat itu adalah teori Arab. Nah, menurut Anda dari kelompok Anda itu pendapatnya bagaimana, Mbak? Benar atau tidak? Pak Indra, Mas Indra mungkin bisa dibantu untuk yang teori Arab. Ya, teori Arab, Bu ya. Ya, ya. Kalau teori Arab, kalau menurut dari kelompok saya pas waktu diskusi tadi, jadi masuknya Islam dari Arab itu dibawa oleh para pedagang. Jadi dari Arab itu mereka berjualan sambil mensiarkan agama Islam. Ya, kurang lebihnya seperti itu, Mbak Yeni. Tentang teori Arab bagaimana menyebarkan Islam dengan berjualan lalu menyebarkan agama Islam. Seperti itu, Mbak Yeni. Dapat dipahami ya, Mbak Yeni? Ya, sedikit. Sedikit. Ya, belajar lagi. Oke, saya kira cukup ya. Diakhiri untuk kelompok 1 presentasinya. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Kita lanjutkan untuk yang kedua. Silahkan siapa yang mau presentasi ini kelompok 2. Bu Ketua, Mbak Tri, ayo. Silakan disampaikan saja, ini sudah bagus, tinggal dipresentasikan ke teman-temannya. Oke, proses masuknya Islam ke Indonesia ini melalui 3 cara. Yang pertama yaitu teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Persia, teori Mekah, teori India, teori Bangladesh, dan teori Cina.
Cara penyebarannya yaitu melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, politik, dan tasawuf. Selanjutnya silang budaya, seni bangunan, seni ukir, aksara dan sastra, kesenian, kalender, dan tasawuf. Demikian presentasi dari kami. Oke, terima kasih kepada Mbak Tri. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok 2. Oke, ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Cukup jelas ya? Oke, kita cukupkan untuk presentasi kelompoknya. Baik, anak-anakku sekalian, untuk yang pertama ada evaluasi tentang satu presentasi. Saya kira sudah cukup bagus, kalian sudah mampu menggunakan teknologi untuk bisa mempresentasikan apa hasil diskusi kalian di kelompok. Kemudian tadi ada satu pertanyaan yang sangat bagus dari Mbak Yeni, kenapa teori Arab itu dianggap paling benar mungkin ya bagi pendapat yang mengemukakan itu, karena memang konteks di Indonesia itu nggak mau kalau penyebaran Islam itu dibawa oleh para pedagang. Maka dari itu teori-teori yang lainnya itu dipatahkan, dianggap tidak benar oleh teori Arab, karena orang Indonesia itu meyakini bahwa Islam itu berasal memang dari sumber aslinya. Dari sumber aslinya. Siapa yang berhak membicarakan soal agama, ya mereka orang ahli agama, karena terbawa oleh tradisi bahwa orang-orang Hindu sebelumnya, mereka yang para pedagang, para pejabat, itu tidak berhak untuk bicara soal agama. Maka yang paling berhak adalah kelas-kelas Brahmana, dalam artian bahwa teori Arab ini lebih mengemukakan bahwa teori Arab lah yang paling benar, karena agama itu memang dibawa oleh pendakwah Islam, memang dari sumbernya, bukan dibawa oleh para pedagang. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Oleh karena itu silakan nanti diperdalam materi ini. Barangkali untuk materi ini sudah paham semuanya ya? Ya, Pak. Alhamdulillah sudah, Pak. Sampun. Oke, Pak Mas Samsuri, mana Mas Samsuri? Ketiduran itu Pak di belakang. Mas Tidur, Indra. Iya, Pak. Kalau tidur biarlah, jangan diganggu, nanti kasihan. Ya. Mas Indra, mana Mas Indra? Saya, Pak. Coba ulangi Mas Indra, sebutkan 4 teori masuknya Islam di Indonesia, Mas Indra. Wah, saya lupa tadi, Pak. Saya Pak Lupa. bisa Pak. Oke, coba Mbak Yeni coba. 1 teori Gujarat, 2 teori Arab, 3 teori Persia, 4 teori Cina Pak. Oke, terima kasih. Nah, tadi Mas Indra coba nanti pelajari ulang ya, Ya, materi Pak. tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Harapannya bahwa dengan adanya teori masuknya Islam, strategi dakwah masuknya Islam di Indonesia, suatu saat nanti kalian terjun di masyarakat atau bahkan menjadi pendakwah, kalian paling tidak bisa meniru atau mencontoh bagaimana para pendakwah Islam zaman dulu, khususnya Wali Songo, ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, khususnya di masyarakat, di lingkungan sekitar kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Oleh karena itu, mari untuk mengakhiri kegiatan kita siang ini, kita baca doa dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Jaga kesehatan, sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.